Tapi kemudian dalam konteks mengatur keuangan, paling tidak cukup itu atau yang dinamakan cukup itu adalah bahwa kita dapat memenuhi berbagai kebutuhan kita tanpa rasa khawatir. Kalau buat cukup banget ya belum kayaknya Kak. Mm-mm. Karena kan Boa generasi milenial ya. Heeh. Kayak berasa tuh pengennya poya-poya baik gitu kan. Iya, berasa pengen hidup glamor gitu kan. Kalau jajan cilok aja pengen beli sama abangnya gitu. Waduh. Tips sederhana yang bisa kita lakukan itu sebenarnya menahan diri. Jadi dalam artian untuk membedakan keinginan kebutuhan, ketika kita udah terlanjur membeli sesuatu misalnya, coba kita tahan dulu. Bala duit, apa sih yang terbesit dalam pikiran kalian saat mendengar kata cukup? Karena saya yakin sekali definisinya ini pasti berbeda-beda untuk tiap orang. Ada yang beranggapan cukup itu adalah di saat bisa membeli barang tanpa harus meminta kepada orang tua. Tapi ada juga yang beranggapan bahwa kata cukup itu artinya ya syukuri saja apa yang saat ini sudah dimiliki. Nah, kalau menurut aku pribadi mungkin kata cukup itu saat kita sudah bisa membeli barang-barang yang diinginkan termasuk kebutuhan sehari-hari tanpa ada perasaan khawatir kali ya. Bahwa kalau bisa ada lebihan atau ada sisa dari gaji setiap bulannya. Pertanyaannya adalah sebenarnya bagaimana sih dan apa yang harus kita lakukan untuk bisa mencapai rasa cukup itu sendiri. Nah, kita akan bahas bersama-sama hari ini bersama saya Conchita Caroline hanya di Do It. Tapi jangan lupa nih sebelumnya di like dulu dong videonya dan sebarkan video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian. Kita sama-sama belajar dan jangan lupa juga untuk subscribe ke YouTube channel Manulife Indonesia. Selamat datang di Do It, podcast yang membahas seputar pengelolaan keuangan. Dalam setiap episode, saya akan berbincang dengan bintang tamu yang menarik dan juga para expert yang akan menjawab segala permasalahan finansial. Bersama saya, Conchita Caroline, inilah Do It. Nah, seperti biasa nih Bala Duit, aku tidak sendirian. Di studio sudah hadir temanku juga, perwakilan dari millennials yang akan bercerita hari ini. Sudah ada seorang komika, Boah Sartika. Apa kabar, Boah? Halo Kak, alhamdulillah baik Kak. Baik ya, Iya. kita ngobrol-ngobrol tentang keuangan sedikit boleh ya, Boah ya? Boleh Kak, boleh banget. Emang Nah, selain ada Boah, juga sekarang kita sudah terhubung nih dengan Head of Corporate Communication, PR and CSR Manulife Indonesia. Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo Mbak Ruthania Martinelli. Halo Mbak Cita, apa kabar? Selamat pagi. Baik Mbak, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang definisi kata cukup. Karena kan sebenarnya maknanya berbeda-beda ya. Aku yakin definisiku sama Boah juga pasti berbeda nih. iya, beda Tapi banget. sebelumnya ya, Mbak Ruth, kalau menurut Mbak Ruth sendiri, definisi cukup dalam kondisi finansial itu seperti apa sih Mbak? Ya, betul sekali. Terima kasih ya Mbak Cita atas pertanyaannya. Memang kata cukup itu berbeda-beda bagi setiap orang. Saya sepakat dengan hal itu. Tapi kemudian dalam konteks mengatur keuangan, paling tidak cukup itu atau yang dinamakan cukup itu adalah bahwa kita dapat memenuhi berbagai kebutuhan kita tanpa rasa khawatir. Jadi nggak ada lagi tuh, misalnya kok gaji segini nggak cukup juga gitu. Kok mau beli ini masih kebebani, aduh cicilan yang kemarin belum selesai gitu. Maka itu belum dinamakan cukup dalam definisi pengaturan keuangan. Nah, memang kalau kita bicara kata cukup sendiri, itu kan ada ya orang yang penghasilan bulanannya mungkin katakanlah 3 juta rupiah. Itu sudah merasa cukup, bahkan ada lebihan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga yang penghasilannya itu mencapai puluhan juta atau bahkan triple digit begitu, ternyata masih belum sampai pada perasaan cukup itu sendiri. Nah, kalau melihat kondisi atau situasi seperti ini, gimana pendapatnya Mbak Ruth? Iya, benar banget Mbak Cita. Jadi memang kata cukup itu atau rasa cukup itu memang tidak bergantung pada besar kecilnya pendapatan kita. Jadi cukup itu lebih kepada bagaimana kita mengolah keuangan kita tersebut sehingga secara bahasa umum gitu ya, paling tidak cukup itu
tidak lebih besar pasak daripada tiang gitu. Jadi hal yang bisa dimengerti sepertinya seperti itu. Jadi sebenarnya kata cukup itu tidak ada hubungannya dengan nominal gaji ya, tentang bagaimana kita memilah pola hidup dan pengelolaan keuangan itu sendiri. Nah, kita beralih ke Boah nih, sebagai generasi muda begitu ya, yang sudah merasakan juga gaji pertama pastinya karena Boah sekarang sudah bekerja juga. Alhamdulillah. Kamu sekarang sudah merasa ada di titik cukup atau belum? Kalau buat cukup banget ya belum kayaknya Kak. Karena kan Boa generasi milenial ya. Kayak berasa tuh pengennya poya-poya baik gitu kan. Iya, berasa pengen hidup glamor gitu kan. Kalau jajan cilok aja pengen beli sama abangnya gitu. Waduh, biar abangnya bisa masakin langsung di rumah gitu ya. Apalagi kalau buka online shop nih, check out, tahu-tahu kantong Boa break out tuh. Iya juga sih, bener. Kayak Boa tuh kadang megang duit 5 juta aja ngerasa kayak aduh ini kurang nih. Akhir bulan masih lama nih, awal bulan masih pertengahan itu duit udah habis gitu. Jadi Boa bingung gimana cara ngatur uangnya tuh biar berasa cukup lah gitu sebagai generasi muda. Asik. Betul, apalagi kan sebenarnya generasi muda nih godaannya lebih banyak ya. Ada nongkrong-nongkrong di kafe. Nanti kalau nggak ikut gak enak sama teman, digibahin sama temannya kan. Terus ada lagi tadi seperti yang Boah bilang ya, ada check out online, belanja online. Ini tentunya juga jadi tambahan godaan nih kalau dibandingkan dengan generasi dulu yang mungkin belum ada godaan-godaan seperti itu. Gitu. Nah, Mbak Ruh, sebenarnya kan berarti tadi sudah dibahas ya, bagaimana kita bisa memilah gaya hidup atau pola hidup. Tapi ada tips atau saran tersendiri nggak sih supaya kita tidak terjebak menjadi generasi yang konsumtif dan ujungnya dari yang mungkin bisa cukup malah jadi tidak cukup kebutuhan bulanannya? Ya, benar banget. Tadi yang inline dengan apa yang Boa tadi sudah sampaikan, memang godaan di sekitar atau faktor eksternal ya itu sangat banyak gitu saat ini. Apalagi misalnya dengan keadaan yang kita sekarang mungkin agak terkendala untuk misalnya jalan-jalan ke manapun gitu ya dengan pandemi dan segala macam ini, memang sepertinya kita perlu memiliki kontrol yang sangat kuat dalam diri kita untuk terhindar dari hal-hal yang menyebabkan kita semakin konsumtif. Jadi misalnya hal yang dilakukan itu, satu kita perlu menelaah dulu. Kita harus tahu mana keinginan dan mana kebutuhan. Nah kemudian kita belajar untuk menahan keinginan-keinginan tersebut. Tadi kalau mengutip kata Boa gitu misalnya, ketika kita udah check out gitu ya, mungkin ketika sampai di keranjang dulu ketika online shoppingnya kita telaah lagi. Sebenarnya perlu nggak sih ini gitu. Nah hal-hal yang tips sederhana yang bisa kita lakukan itu sebenarnya menahan diri. Jadi dalam artian untuk membedakan keinginan dan kebutuhan, ketika kita udah terlanjur membeli sesuatu misalnya, coba kita tahan dulu. Misalnya mau beli barang A, kita tahan sehari. Oh oke, ternyata masih nggak apa-apa. Terus kita tahan 2 hari, oh nggak apa-apa juga gitu. Nah berarti karena kita tahan itu nggak apa-apa, itu berarti merujuknya kepada keinginan. Karena kalau itu udah kebutuhan, sistem penahan itu nggak akan berlaku gitu. Jadi cara pembedaannya kalau udah butuh nih teman-teman bala duit ya. Jadi kalau udah butuh biasanya itu harus diperlukan atau harus dibeli pada saat itu juga. Nah tapi kalau keinginan ketika barang itu kita tunda ternyata masih nggak apa-apa, nggak mempengaruhi finansial kita. Nah itu yang ternyata itu sebenarnya hanya keinginan semata gitu. Nah jadi hal-hal yang pertama memang kontrol dari kita, dari dalam diri kita sendiri. Terus yang kedua kita melihat kembali itu keinginan atau kebutuhan. Terus yang ketiga kita menelaah nih kapabilitas kita. Jangan juga kita latah memberi barang tertentu tapi sebenarnya kita nggak mampu membeli barang itu. Itu dari saya Mbak Cita. Berarti kata kuncinya atau tagarnya adalah sabar ya. Tahan dulu ya. Jangan ngikutin gaya-gaya kan. Betul, karena mungkin kita ngelihat teman abis beli barang A, beli barang B, akhirnya jadi tergoda untuk beli juga padahal kondisi keuangannya berbeda. Iya, lagi tahu-tahu nyicil akan. Nah, pinjem-pinjem. Itu juga bahaya tuh nyicil-nyicil ya. Kelihatannya kayak bulanannya sedikit, tapi kalau dihitung-hitung berapa bulan kita bayar terus lumayan jadinya. Lumayan, kantong meledak bisa tuh. Tapi kalau boleh tahu Boah, sekarang kalau dari penghasilan kamu bikin pos-pos sendiri nggak sih? Ada sistem pengelolaan keuangan yang kamu terapkan nggak? Belakangan ini baru belajar. Soalnya Boah ngerasa
aduh boros banget gitu. Kalau misalkan masih muda aja udah boros, ntar tuanya punya apa gitu kan. Masa punya baju doang kan sedih, anak-anak diwarisin baju doang orang kepake kan. Akhirnya punya tabungan gitu. Jadi kalau misalkan dapat gaji misalnya 5 juta, berarti 2 jutanya buat ditabung, 3 jutanya buat harus sampai tuh sebulan gitu. Oke, jadi ada rekening terpisah yang memang untuk tabungan kamu nggak boleh diganggu gugat Nggak gitu boleh. ya? Tapi kalau udah mepet banget boleh lah dipakai. Goceng mah nggak apa-apa tuh. Nah, Barus, sebenarnya gimana sih pengelolaan keuangan yang efektif nih supaya gaji kita berapapun itu bisa membuat kita merasa cukup gitu dalam berkegiatan selama 1 bulan. Seperti yang tadi Boa sampaikan ya, pokoknya 3 juta gimana pun caranya harus bisa cukup gitu. Ada tipsnya nggak sih supaya kita efektif mengelola uang yang dimiliki? Iya, benar banget. Jadi pengelolaan efektif itu sebetulnya bukan hanya angan-angan. Jadi memang harus terus-menerus kita lakukan. Nah, hal yang paling mendasar seperti yang sebelumnya tadi saya bahas itu kita harus mengetahui dengan pasti mana keinginan dan mana kebutuhan. Itu udah prinsip hukumnya tuh udah wajib gitu istilahnya. Jadi kita harus tahu banget mana sih yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Nah, terus yang kedua, kita perlu melakukan review terhadap pendapatan kita. Kayak tadi misalnya Boy bilang ada pendapatan tertentu yang tetap gitu setiap bulannya. Nah, mungkin kita juga melakukan kalkulasi, apakah kita perlu menambah sumber-sumber lain untuk menambah pendapatan kita itu. Nah, selanjutnya yang setelah pendapatan, kemudian kita identifikasi nih pengeluaran kita. Kayak tadi pengeluaran yang tadi check out itu apakah semuanya juga harus di check outin gitu misalnya, apakah memang ada pengeluaran yang sebenarnya nggak perlu tapi kita eliminir sehingga misalnya di bulan berikutnya kita nggak perlu melakukan hal tersebut. Sebetulnya rasa cukup itu memang bergantung kepada diri kita sendiri dan bagaimana kita mencapai kata cukup itu juga bergantung dari usaha yang kita lakukan gitu di diri kita. Pertama kita jujur sama diri sendiri. Perlu nggak sih kita beli barang-barang tersebut gitu. Yang kedua kita juga jangan latah gitu ya orang lain beli barang A terus kita juga barang A. Terus kemudian kita jujur dalam mengidentifikasi dan disiplin terhadap keuangan kita. Tadi kalau Boa udah melakukan saya pos-pos keuangan, maka disiplin karena pertama mungkin yang susah itu mulai, yang kedua yang susah itu mempertahankan gitu. Iya sih, benar-benar. Itu tips sederhana yang dapat dilakukan. Oh, jadi kayak ibaratnya mah jangan banyak gaya nanti lama kaya gitu ya. Iya, betul loh itu. Betul ya kalimatnya Mbak Ruth ya, jangan banyak gaya nanti lama kayaknya. Berarti yang dilakukan sama Boa kurang lebih sudah tepat nih dengan menciptakan pos-pos yang terpisah antara tabungan dan juga uang untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, yang menarik juga bagaimana agar kita bisa merasa cukup tidak hanya sekarang nih di usia produktif kita, tapi juga nanti di saat kita sudah pensiun atau mungkin di saat kita sudah memasuki usia yang ingin mengurangi aktivitas. Kita akan bahas bersama-sama tapi nanti di video yang berikutnya. Jadi Bala Duit jangan lupa sekarang diklik dulu tombol like-nya, like video ini, sebarkan juga videonya sebanyak-banyaknya ke teman-teman kamu. Siapa tahu kita bisa sama-sama belajar keuangan supaya kita bisa merasa cukup. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel Manulife Indonesia. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jadi kita harus disiplin itu menyisihkan, bukan menyisakan. Nah, ini hal-hal yang Bala Duit atau teman-teman milenial di sini perlu terus-menerus dilakukan. Dipersembahkan oleh